Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kita semua, khususnya sahabat-sahabat Tani Nusantara, sukses selalu untuk berkarya. Di sini saya akan menyampaikan perkembangan dari video saya yang kemarin dan akan memberi penjelasan yang jelas bagaimana cara memilih umbi yang akan dijadikan bibit umbi belah dan bagaimana cara membelahnya. Nanti akan saya jelaskan cara gamblang, karena saya lihat sudah banyak postingan-postingan dan laporan-laporan ke saya sehubungan yang menggunakan teknik saya ini rata-rata sudah berhasil, terutama yang sudah jelas-jelas muncul tunasnya itu kata. Dan ini video yang saya buat kemarin tanggal 20 Juli pas Lebaran Haji, ini nanti juga akan saya tunjukkan. Dan ini saya mau ngecek perkembangan dari umbi belah yang sudah 17 hari nanti seperti apa. Dan nanti akan ada perbedaan antara belahan yang satu dengan yang lain. Yang satu muncul tunas banyak, yang lainnya tidak begitu banyak atau bahkan belum muncul. Ini karena apa? Nanti akan saya jelaskan. Sekali lagi, ini yang telah saya praktekkan sebagai bahan pertimbangan saudara-saudara kita untuk membuat pembibitan umbi belah. Demikian, kita cek ke lokasi penyemaian saya yang sudah umur 17 hari. Mari kita tunjukkan. Untuk yang usia 17 hari dengan bibit umbi belah, ini saya semai di pot besar seperti ini. Di dalamnya ini bibit semua ini. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, penampakannya seperti ini. Ya. Ini 17 hari. Ini banyak ini, coba ini sih. Kameramannya ini. Nah, ini ya. Saya bersihkan coba. Nih. Ya. Nah, sekali lagi ini saya cek ya apakah ada tanda-tanda busuk. Masih plikat ini, nggak ada tanda-tanda busuk, hanya warnanya agak hitam. Nah, ini masih bagus ya, nggak ada tanda-tanda busuk. Nah, kemudian yang ini, kenapa belum muncul? Hanya munculnya sebagian nih di titik sini. Nah, ini akan saya jelaskan nanti di samping sana begitu ya. Jadi ini perkembangan real. Nah, ini yang udah 1 bulan lebih ini seperti ini. Nah, juga belum enggak ada tanda busuk, ini masih putih. Nah, ini penampakannya ya, real nyata. Ini bahkan katak mini pun seperti ini. Lebih kecil dulu ini, enggak sebesar ini, membengkak. Nah, kemudian ini yang dulu itu saya buat. Nah, ini langsung ini kemarin tanggal 20 Lebaran tuh enggak saya angin-anginkan, malah langsung saya semai. Jadi ini 5 hari langsung saya semai. Enggak saya panaskan, enggak saya apakan. Ya. 5 hari ini. Juga masih basah, masih putih. Nah, terus sekali lagi. Nah, ini kenapa ini belum muncul? Bahkan bisa jadi nggak muncul ini. Seandainya muncul lama. Ya. Nah, ini bagian-bagian sini saja. Nah, ini saya sampaikan pengalaman saya untuk memilih umbi yang mau dibelah untuk bibit. Nah, ini contoh umbinya. Nah, umbi ini karena ini saya belum pernah panen, saya beli, tapi ini sepertinya umbi yang ditanam dari umbi. Jadi hasil dari umbi ditanam ini. Ini bekasnya. Ya, belang-belang seperti ini. Yang lainnya juga seperti ini.
ya, dah. Nah, kemudian lagi seperti ini. Ya, ini bekasnya. Nah, ini nanti saya sampaikan bahwa kemungkinan munculnya tunas di area sini itu kecil. Seandainya bisa lama ini. Lama. Saya kemarin lama. Enggak busuk dan muncul tapi lama, beda dengan yang lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi nanti kalau mau membelah, seandainya ada umbi yang lebih bagus, malah baik. Seandainya kok umbi ini terpaksa harus kita belah, nanti teknisnya saya beritahu berdasarkan pengalaman saya. Kemudian lagi, umbi yang masih banyak akarnya seperti ini berarti umbi yang tidak dorman. Nah, kalau masih muncul akar seperti ini, munculnya tunas juga sulit. Karena apa? Ternyata kalau saya amati ya, itu munculnya tunas itu dari bekas akar-akar yang udah kepotong. Kalau masih ada akarnya, ini berarti kan tidak ada tempat untuk merangsang tunas itu muncul. Karena tempat akar itu nanti ya, yang udah putus itu nanti akan berpotensi muncul tunas ya. Maka pilihlah umbi-umbi yang akarnya ini sudah hilang beneran. Paham ya? Nah, terus kemudian bagaimana teknik membelahnya? Contoh, saya beri contoh ini ya. Nah, ini contoh yang kecil saja biar cepat. Nah, sebetulnya ini nggak begitu bagus karena akarnya banyak, tapi nggak masalah. Oke ya. Atau yang besar ini saja, Nah, biar jelas ya. Tekniknya itu sebetulnya bebas, mau dibelah begini bisa, mata tunas utama dimasihkan juga bisa. Nah, saya beri contoh ya, ini saya potong ini. Nah, gini. Cara mengirisnya itu usahakan bagian yang sini itu nanti dibuat yang agak besar, sehingga masih ada tunas-tunas yang bagian pinggir ini. Karena apa? Kalau ini kita belah hanya ini saja, ini kemungkinan muncul tunas sulit atau lama ya. Nah, setelah gini kita bagi lagi. Ini benar sekali. Nah, karena ini nanti juga akan muncul banyak tunas ya, itu kita belah nggak usah kecil-kecil seperti ini belahnya ya. Jadi katakanlah 3 cm atau berapa kita belah. Nah, jangan begini, ini kan terlalu tipis. Kalau kita belah gini, kita gulingkan ke sini biar tebal yang ini gini. Jadi sejajar begini, jangan dibelah gini, malah jadinya tipis nanti. Dibelah begini. Nah, ini contohnya. Bagian sini masih ada calon-calon tunas, kita berani belah menjadi 2. Nah, ini berpotensi keluar tunas. Kemudian yang ini, nah ini kan udah bekas tembong tadi yang paling bawah. Ini usahakan agak besar, sehingga seandainya sini telat untuk muncul tunas, munculnya tunas dari sini. Nah, hanya beberapa tunas nggak apa-apa, karena apa? Dia besar. Nah, ya, menggunakan yang mata tunas di sini. Karena apa? Umbi yang kita belah ini setelah muncul tunas ini kan jadi cadangan makanan pada saat dia belum bisa mencari nutrisi, belum tumbuh akarnya ya. Nah, ini. Nah, sebetulnya yang masih ada akar-akarnya ini nggak begitu bagus, kurang maksimal hasilnya. Nah, ini lagi yang ini saya potongkan. Tekniknya gini, kita potong. Ini jadi 2 bisa, terserah mau utuh juga bisa. Ini tadi kan ada bagian bawah, ini potensi rendah untuk muncul tunas, kita mengharapkan tunas dari sini. Nah, umbi yang di sini nanti untuk nutrisi
Itu. Berikutnya ini cara belahnya lagi. Gini ya, jangan begini. Kalau begini nanti permukaan sini itu kan runcing. Itu akan cepat malah mengundang cepat pembusukan. Nah, kita begini. Ini, nah, berarti permukaannya kan tebal ini. Nah, kalau ini nggak masalah, memang paling pinggir ini bekas busuk. Nah, kalau seperti ini utuhkan saja, karena di sini potensinya rendah untuk muncul tunas. Ya, ini, nah kalau seperti ini kan masih ada. Pakai yang mengharapkan tunas dari sini. Yang ini nanti untuk cadangan makanan. Begini. Nah, jangan begini. Kalau begini, yang ini potensinya rendah, nanti lama banget munculnya tunas. Ya, ini kebetulan umbinya nggak bagus ini. Nah, ini seperti ini. Udah, ini potong segini aja. Nah, ini masih ada peluang banyak tunas. Tapi yang paling bawah ini udah sulit ini. Nih, kemudian yang ini masih bagus. Jadi potongan kita tebal-tebal, ya. Jadi ini saya beri contoh ini ya. Jadi sekali lagi, ya, saya ulang lagi ya, biar paham. Nah, mata terutama disisihkan nggak apa-apa. Itu. Nah, ini tutorial saya sampai di sini saja. Nanti karena apa? Yang kemarin saya sudah membuat video di YouTube, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ini hanya berfokus pada cara pembelahannya. Gini ya. Ini juga begitu. Nah, diusahakan permukaan runcing, artinya permukaan runcing itu gini. Ini dibelah begini itu rawan ya. Belahnya ya gini saja gitu loh. Tuh teknik saya nih, Mas Yuto, saya beri contoh gini ya. Ini, nah, ini tunas utamanya masih ya. Kita potong begini. Nah, kita potong begini. Nah, kalau ini peluang tunasnya jelas bagus, ini masih bagus ya, kita potong begini. Yang ini sekali lagi, nah ini peluang ini tuh kecil sekali, bagian paling atas. Udah utuhan aja, nanti kalau memang muncul tunas banyak kita potong. Kalau muncul sedikit ya nggak apa-apa. Nanti kan ini sebagai cadangan nutrisi. Nah, kalau ini udah saya jamin tuh nggak muncul tunas lama ini. Ini coba enak ini. Ini kita mengharapkan munculnya tunas dari sini, kita potong di sini. Ini aja jadi 2 saja. Ya. Ini potong aja jadi 2. Kok usah kecil-kecil repot nanti. Nyelupnya, ngolesnya, ya. Ini. Nah, ini kita mengharapkan muncul tunas dari sini. Kita potong begini. Ini muncul tunas. Ya. Terus ini kita belah seperti ini. Lagi ya. Nah, seperti ini nggak usah begini, bilangin lagi. Begini saja motongnya. Ini jarang yang berani menggunakan bibit umbi belah dengan umbi yang besar. Biasanya itu di bawah 1 kilo. Karena apa? Potensi untuk muncul tunas di bagian bawahnya ini masih banyak. Kalau dia itu ditanam dari kata atau 2 musim pun nggak apa-apa, tapi nggak ada bekas ininya, itu masih bagus. Ini kita potong begini ya, jangan nyudut gini saja. Nah, ini kita harapkan muncul tunas dari sini, dari bagian sini. Ini masih bagus, kita potong 2. Sekali lagi yang diperhatikan yang paling bawah ini. Nah, harapan dari daerah sini.
Ya. Nah, jadi intinya itu gini. Dalam teknik umbi belah itu kita duluan mana busuknya ya dengan munculnya tunas. Kalau kita bisa memacu kecepatan munculnya tunas, kecenderungannya tidak busuk. Ya, kecenderungannya tidak busuk. Jadi saya ulang sedikit saja yang video kemarin ya. Itu cara memberikan ZPT-nya ya, ZPT ini. Ya. ZPT-nya ini itu kalau untuk umbi ya dituang di baskom, dioles atau dicelupkan sedikit saja ya. Lihat video saya yang kemarin. Nah, kalau untuk katak seperti ini, nah, itu bisa dicampur perbandingan 1 ZPT 3 air, dimasukkan dalam semprotan ya, disemprotkan saja. Kalau satu botok kecil 100 ml itu bisa, kalau untuk katak 15 kilo bahkan 20 kilo katak kita taruh di baskom atau ember, wah kita semprot, kita guling-gulingkan, yang penting basah, kita angin-anginkan lalu disemai. Nah, saya ulang lagi, penyemaian media yang menurut saya itu paling efektif adalah menggunakan kokopit. Sebetulnya itu enggak, kokopit enggak masalah kok, asalkan dia itu mampu menahan air ya, bisa menahan air seperti ini. Ini terus terang saya taruh di tempat terbuka, di panasan ya, masih keluar airnya kan ini. Nah, ini sejak tanggal 20 Juli, sekarang tanggal 25 Juli ya, nyatanya enggak busuk. Jadi pakai PK, dikasih air, kemudian diaduk sama kokopit ini, udah disemai bebas. Ya mudah-mudahan nanti ini bermanfaat, karena sudah banyak yang posting ini mesti pada nunggu umbi belahnya udah bertunas belum. Nah, mungkin nanti ya seminggu lagi lah banyak nanti yang laporan untuk umbi tunasnya. Jadi kalau teknik ini digunakan, insya Allah nanti tingkat keberhasilannya tinggi. Ya, nanti bisa di-share, di-like dari YouTube saya ini, karena saya selalu mengupdate perkembangan dari uji coba saya ini. Demikian, kalau ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya hanya menyampaikan pengalaman saya sebagai bahan acuan untuk mendapatkan bibit porang yang murah dan kualitas nggak kalah dengan yang aslinya ini ya. Bayangkan saja satu ini belahan umbi tunasnya sudah seperti ini. Saya punya asumsi kalau tunas ini besar akan menjadi pohon yang besar dan akan menghasilkan umbi yang besar pula. Begitu. Nah, cukup sekian. Salam sukses petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.